Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Dari pantauan udara kita bisa melihat proses penyambungan layang LRT Jakarta yang berada di kawasan Manggarai. Ini merupakan titik paling krusial dan paling menyedot perhatian, serta adalah titik paling akhir untuk penyambungan layang LRT Jakarta dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai. Layang ini berada ataupun crossing di atas layang kereta yang aktif KRL dan juga KAJJ, serta ada pintu air Manggarai di sisi bawah. Uniknya, untuk sisi yang ke arah stasiun Manggarai menggunakan steel box girder melengkung, ya. Penggunaan steel box girder dikarenakan bobotnya yang lebih ringan dibandingkan dengan beton murni untuk bentang yang panjang, namun memiliki kekuatan torsi yang luar biasa dan dapat menahan beban yang berat, ya, beban kereta saat menikung. Proses pengangkatan ataupun erection segmen demi segmennya box girder raksasa ini dilakukan pada malam hari dengan proses rekayasa arus lalu lintas sebelumnya, sehingga dapat memastikan keamanan secara total pada saat melakukan pekerjaan di kawasan Manggarai. Bahkan area di sekitar halte Transjakarta Manggarai, Terminal Manggarai ikut direkayasa untuk mengamankan area-area konstruksi yang cukup krusial di kawasan ini. Dari pantauan udara kita bisa melihat memang dari arah Jalan Tambak itu layang LRT Jakartanya steel box girder lurus akan crossing di atas layang KRL, kemudian setelah sampai di pilar 161B maka layang ini akan berbelok melengkung menuju ke arah stasiun LRT Jakarta Manggarai. Tampak di bagian bawah segmen-segmen dari steel box girder sudah disiapkan dan tinggal diangkat, ya, ke bagian pier head, kemudian disambungkan segmen-segmen tersebut sehingga membentuk layang LRT Jakarta yang nantinya dapat dilanjutkan dengan proses pengecoran. Pemantauan kita mulai dari arah stasiun LRT Jakarta Matraman sebelum kita menuju ke arah Jalan Tambak. Di sini untuk bagian atas sambungan layang LRT Jakarta dari arah flyover Pramuka menuju ke stasiun LRT Matraman sudah dicor, dan untuk akses juga sudah disiapkan. Di bagian pinggir dapat kita lihat pilar-pilar yang sudah berdiri untuk dapat dinaiki oleh para pengguna LRT Jakarta, baik menggunakan anak tangga di sini tepat di pertigaan dan juga eskalator di depan masjid. Untuk akses ke stasiunnya dapat kita lihat di sana sudah disiapkan ruang, ya, di bagian pinggir dari bangunan sehingga tinggal disambungkan dengan akses dari luar, yaitu anak tangga dan juga eskalator. Ini eskalator nampaknya karena dari struktur rangka baja yang lurus biasanya dipakai untuk proses pembangunan eskalator sebagai akses. Nah, bagi yang ingin menuju ke Jalan Tambak secara cepat bisa melewati area di pinggir tadi di dekat akses yang baru ke stasiun LRT Jakarta Matraman, lalu ke arah Masjid Matraman dan tembus di sini di sekitar McDonald. Jadi tidak perlu mengalami kepadatan arus lalu lintas di bagian bawah stasiun LRT Jakarta Matraman yang cukup sempit. Memasuki Jalan Tambak dapat kita lihat kabel udara bergelantungan. Ini mungkin akan mudah-mudahan dapat dilakukan relokasi sehingga lebih rapi, ya, Jalan Tambaknya, apalagi nanti setelah selesai dioperasikan LRT Jakarta tentu area di bagian bawah ini dibuka kembali. Tampak di dalam area konstruksi yang masih ditutup, ya, di bawah pilar-pilar itu sudah ada proses pengecoran ulang, ya, yang kita lihat kemungkinan untuk membangun kembali jalur bis Transjakarta di Jalan Tambak. Walaupun sebenarnya bis-bis Transjakarta tersebut memiliki rute yang sama ataupun beririsan dengan rute LRT Jakarta. Namun dari pengalaman yang kita lihat untuk bis Transjakarta Koridor 1 Blok M Kota itu juga masih beroperasi dari arah Blok M sampai ke arah Bundaran HI, di mana juga dioperasikan MRT Jakarta di jalur tersebut tapi di bagian bawah.
Di ujung jalan tambak ini adalah steel box girder yang diangkat segmen per segmen, jadi belum disambungkan utuh ke arah pilar portal. Namun setelah disambungkan di sini di launching ya, sehingga menuju ke arah crossing layang KRL yang ini di dekat pintu air Manggarai. Kemudian nanti akan tersambung ke arah steel box girder di pilar seberangnya, dan itu bentangannya adalah 80 meter. Untuk bisa disambungkan secara utuh maka dibantu dengan rangka-rangka besi. Di sini ya ada penopang khusus untuk segmen per segmen dari steel box girder yang dibentangkan tersebut. Nah, ini pantauan udaranya. Jadi sudah ada 2 steel box girder di dekat pintu air Manggarai yang akan menyeberang ke arah kawasan di pinggir Kali Ciliwung setelah rel KRL dan juga KAJJ. Lanjut untuk stasiun LRT Jakarta Manggarai, bangunannya sendiri sudah banyak kaca yang dipasang termasuk di bagian atas di area platform. Rangka-rangka baja ditambahkan di atas pilar-pilar beton untuk menopang akses anak tangga menuju ke area stasiun bagi para penumpang LRT Jakarta. Ada tangga zigzag di sini, kemungkinan dipakai untuk emergency exit ya. Lalu untuk bagian dari dinding gedung stasiun LRT Jakartanya, kita melihat sudah banyak ornamen-ornamen yang ditempatkan dan dipasang menutupi dinding tersebut sehingga menjadi lebih estetik. Ke arah duku atas, di sini area konstruksi masih dibatasi oleh barrier-barrier ataupun pembatas-pembatas beton, belum dibuka seutuhnya seperti yang ada di sisi utara. Nah, kemarin ada informasi dari BUMD DKI Jakarta bahwasannya sudah dilakukan visit ataupun kunjungan ke area di sekitar stasiun Manggarai dan juga melihat-lihat layang LRT Jakarta di kawasan Manggarai dari para pejabat BUMD DKI. Nah, kunjungan ini dimaksudkan untuk mengkaji, melihat survei dan lainnya terkait dengan kelanjutan fase 1C yang akan meneruskan layang LRT Jakarta dari pilar 186B di sini sampai ke arah duku atas dengan jarak 1,8 km. Mungkin kalau stasiunnya berada di Wisma BNI, maka jaraknya akan menjadi 2 km lebih sedikit. Mudah-mudahan dari hasil survei tersebut ya, kajian-kajian dibuat, maka diputuskan untuk dapat dilanjutkan pembangunan dari layang LRT Jakarta serta stasiun-stasiunnya ke arah duku atas segera, sehingga penumpang LRT Jakarta yang dari arah utara menuju ke Sudirman tidak lagi transit di kawasan Manggarai. Dari arah sebaliknya ya, tepatnya di ujung halte Transjakarta Pasar Rumput, kita sudah bisa menggunakan jalur ke arah pilar-pilar dari layang LRT Jakarta. Bahkan di bagian tengah sudah dibeton ya beberapa lokasi. Mungkin sebelumnya sempat rusak, amblas ataupun lainnya, namun saat ini sudah dibuka. Walaupun hanya sampai di sini, tapi paling tidak arus kendaraan sudah dapat melewati kawasan ini lebih baik dari sebelumnya. Hanya saja yang perlu lagi dilakukan revitalisasi adalah area ke arah pinggir kali, karena trotoarnya sudah banyak yang rusak, ditambah lagi pagar-pagar di sini banyak yang tidak terawat, bahkan sudah ada yang bolong, sudah ada yang terbongkar. Walaupun tidak banyak ya, tapi kalau ini direvitalisasi maka menjadikan kawasan Manggarai lebih baik lagi ke depan. Baik, kita kembali ke arah stasiun LRT Jakarta Manggarai fase 1B. Ini tadi tangga yang zigzag. Dan arus lalu lintas di sini sudah lama direkayasa kembali untuk melewati area pinggir kali di bawah stasiun LRT Jakarta Manggarai.
Dikarenakan area yang di seberang ataupun di titik temu Jalan Minangkabau dan juga Jalan Sultan Agung itu ada pekerjaan pembuatan akses anak tangga dan pekerjaan lainnya penyelesaian stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai secara utuh. Di bagian depan dapat kita lihat itu adalah lengkungan dari pilar-pilar layang LRT Jakarta yang menyambungkan layang dari arah Jalan Tambak menuju ke stasiun yang ada di atas kita. Nah, untuk stasiun sendiri saat ini belum ada kelanjutan untuk JPO ya, ataupun integrasinya dengan halte Transjakarta Manggarai di bagian depan. Harusnya akan ada sesuai dengan rencana, mungkin pekerjaannya dilakukan belakangan, paling tidak untuk operasional dari stasiun dapat berjalan terlebih dahulu, kemudian tahap berikutnya adalah integrasi. Di dalam area yang ditutup, di sini ada steel box girder, tapi segmen-segmennya saja. Jadi steel box girder ataupun girder baja yang panjang membentang di bagian atas pilar itu bukan memanjang langsung ya, tetapi memang segmen per segmen. Jadi ada bagian-bagiannya dinaikkan, kemudian dibaut ya, disambungkan dan di launching, di sliding ataupun digeser-geser sehingga tersambung di antara pilar-pilar. Terminal Manggarai di sini sebenarnya memiliki bangunan yang bisa dimanfaatkan ataupun dioptimalkan dan mudah-mudahan nanti ke depan diintegrasikan langsung dengan halte Transjakarta Manggarai, stasiun LRT Jakarta Manggarai fase 1B. Apakah untuk tempat area komersial, karena yang kita lihat saat ini tidak ada lagi ya bis-bis yang berhenti di terminal tersebut. Rekayasa arus lalu lintas di halte Transjakarta Manggarai kurang lebih seperti ini. Yang dari kanan kita itu untuk kendaraan yang lebih besar, kemudian di jalur yang kita lewati itu untuk kendaraan yang lebih kecil. Nah, ini adalah JPO yang menghubungkan halte Transjakarta Manggarai dengan stasiun KAI Manggarai. Ya, nantinya kemungkinan JPO ini juga akan dipakai untuk para penumpang yang turun di stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai menuju ke stasiun KAI Manggarai. Tampak di bagian pinggir pilar ya, di dekat layang KRL di sini ada rangka-rangka baja. Rangka-rangka baja tersebut dipasang sementara saja untuk menopang dari segmen per segmen layang LRT Jakarta yang menggunakan steel box girder karena tidak bisa dipasang langsung, jadinya ditopang terlebih dahulu. Setelah selesai dan tersambung, maka rangka-rangka baja tersebut nanti dilepas dan akhirnya tinggallah pilar dengan pilar saja. Tampak bagian steel box girder yang paling ujung di dekat pintu air Manggarai sebenarnya sudah berada di atas rel kereta aktif KRL, yaitu Cikarang Line. Tinggal diteruskan ya mungkin sekitar 10 meter atau 12 meter sampai ke seberang dan bisa dilanjutkan dengan pengecoran. Bahkan di bagian atas di sini kita sudah bisa lihat adanya pemasangan bondek-bondek yang disiapkan untuk proses pengecoran lantai ataupun dek. Nah, video lebih lengkap untuk pantauan udara ini bisa dilihat di salah satu sahabat kita yaitu Bang John. Beliau cukup aktif ya di sini untuk memantau selalu perkembangan dari pembangunan layang LRT Jakarta. Model ataupun arus lalu lintas yang direkayasa ya seperti ini alurnya dari arah Duku Atas yang akan menuju ke arah Saharjo itu harus berbelok sampai ke arah Rumah Sakit Tambak dan putar balik. Kemudian yang dari arah Jalan Minangkabau dari arah Saharjo itu juga sama akan menuju ke Jalan Tambak ya, harus lewat di samping dari halte Transjakarta yang tadinya adalah merupakan arus lalu lintas bis Transjakarta dari arah Jalan Tambak. Seberapa besar segmen-segmen dari steel box girder dapat kita lihat di sini dan lihat ukuran taksi yang lewat.
cukup panjang dan beratnya juga lumayan, tapi ternyata lebih berat yang beton ya, kalau kita baca informasinya yang ada di media. Baik, di bagian depan ini adalah akses anak tangga yang disiapkan untuk menuju ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai. Kemudian ada lagi yang kotak-kotak. Nah, ini apakah akan dipakai untuk emergency atau juga bisa dipakai untuk akses para penumpang? Nanti kita akan lihat ke depan. Pengendara-pengendara oknum-oknum roda 2 biasanya sering mengambil shortcut ataupun melawan arah di kawasan ini untuk lebih cepat sampai. Untuk penyambungan halte Transjakarta dengan stasiun LRT Jakarta Manggarai, di sini sudah ada tiang-tiang kecil ya. Cuman belum diketahui apakah tiang-tiang tersebut yang akan dipergunakan atau ada cara lain. Nah, ini rekayasa arus lalu lintas untuk arus kendaraan dengan ukuran yang lebih besar menuju ke arah bagian underpass layang KRL dan juga underpass jalur kereta yang ada di depan. Dan ini adalah lengkungan dari steel box girder. Steel box girder yang melengkung kita juga lihat di ujung Jalan Tambak yang menuju ke arah flyover Pramuka, tepatnya langsung masuk ke stasiun Matraman. Rangka-rangka besinya masih berdiri di sekitar area ini. Kemudian ada batang-batang betonnya. Mungkin dipakai untuk menambah beban dari crane. Maksudnya menambah berat crane sehingga pada saat pengangkatan crane-nya tidak ikut misalnya jumping atau seperti itu. Lanjut ke arah Jalan Tambak. Ini adalah ujung dari steel box girder yang masih menunggu penyambungan segmen per segmennya untuk bisa sampai ke pilar portal. Zoom Lion, ini crane-nya. Wagner Biro, ini adalah kontraktor yang memang sudah berpengalaman untuk pembangunan jembatan-jembatan berbasis girder baja ataupun steel box girder. Banyak yang bertanya apakah akan selesai di bulan Agustus. Kita belum ketahui dan tentunya yang berkapasitas untuk bisa menjawab adalah kontraktor serta pihak dari pelaksana sendiri. Namun yang kita lihat di sini kemungkinan membutuhkan waktu ya untuk uji coba dan juga penyelesaian pembangunan fisik secara utuh. Ini masih perlu waktu. Lalu nanti kalau sudah tersambung dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai, maka waktu tempuh dari Kelapa Gading sampai ke arah Manggarai ini adalah 27 menit atau kurang dari setengah jam. Dan itu tentunya sangat menghemat waktu ya bagi para pekerja yang beraktivitas di pusat kota Jakarta di pagi hari. Mereka menuju ke lokasi-lokasi perkantoran serta pulang di sore hari. Ke arah ujung Jalan Tambak ini juga menggunakan steel box girder dan di pilar paling ujung di sini melengkung langsung disambut pilar yang akan menuju ke arah stasiun LRT Jakarta Matraman. Panjang dari lintasan fase 1B ini adalah 6,4 km. Kita pantau bersama. Bagi sahabat bagaimana baru menemukan kesiapannya, silakan subscribe dan jadilah saksi sejarah untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik.